kita akan membahas mengenai petilasan kayangan. Mampukah Ustaz Surya mengikis talbis iblis di kayangan? Saksikan Dua Dunia bersama saya, Indah Hanasa. Wonogiri kaya akan wisata ritual. Karena menurut sejarahnya, Wonogiri didirikan oleh Raden Mas Said yang biasa dipanggil Pangeran Sambernyowo atau Mangku Negoro I. Salah satunya adalah Dlepih atau kayangan. Dalam episode kali ini, Ustadz Surya mencoba mengikis talbis iblis di tempat petilasan. Malam semakin gelap dan sepi. Tak satu pun ada mobil ataupun motor yang melintas. Diawali dengan Ustadz mengambil energi di tempat penambangan batu untuk menuju kayangan. Saat Ustadz mengambil energi, ada makhluk gaib yang berusaha mengganggu. Saat Ustadz mencoba berinteraksi, makhluk tersebut menunggunya ke kayangan. Tempat ini nggak bermasalah, cuma pada saat tadi kita mau berangkat, dia ini untuk kepingin dialog tidak di dekat banyak perumahan. Jadi dialog di sini karena kita niatnya untuk ke Tirtomoyo, yaitu tempat lebih daripada yang konon katanya itu kan peninggalan raja-raja. Kita mau ke sana bukan untuk membuktikan apa-apa, tidak, melainkan kita mengangkat sejarah yang selama ini benar tidak, gitu ya. Jadi sejarah ini benar nggak di situ ada sesuatu yang orang cari, pusaka atau apa-apa. Perjalanan dilanjutkan menuju waduk. Ustadz bersama ustadz-ustadz lainnya berzikir di pinggir waduk. Perhatikanlah waduk. Ada api tepat di atas permukaan air. Benar-benar tidak masuk akal. Semakin lama semakin besar dan bertahan lama menyala. Setelah Ustaz Surya berzikir, itu muncul api di atas air, permukaan air ya. Dan tidak hanya api aja yang muncul, ternyata di sela-sela pohon itu terdapat perwujudan makhluk gaib berupa hitam bentuknya ya. Tapi nggak tahu bisa dilihat di kamera atau enggak. Tapi yang pasti kami semua yang berada di sini semuanya bisa melihat kalau itu ada api dan ada perwujudan makhluk gaib berupa sosoknya warna hitam tinggi. Ustadz mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib. Dan lihatlah, beberapa kali dia terdorong. Dari jauh, saya melihat ia seperti memukul sesuatu dengan tongkatnya. Dan saat mata saya tertuju pada arah tongkat itu dipukulkan, seperti ada kilatan cahaya. Apa mungkin itu perwujudan dari makhluk gaib?
Ustadz menuju ke sana, itu tiba-tiba Ustadz diserang dan menyebabkan tangannya Ustadz tuh sampai patah. Ustadz Surya, tadi saat Ustadz lagi ada di sana, saya melihat kayak ada serangan ya. Ustadz berapa kali itu kayak terdorong ke belakang. Terus saat Ustadz memukul tongkat ke arah tanah itu, kenapa keluar seperti cahaya? Apa itu Ustadz? Apa yang menyebabkan? Jadi zikir tadi, sekali lagi mungkin iblis nggak suka kan. Kita zikir dan penjelasannya tentang mengagungkan nama Allah, bukan siapa-siapa. Pada hakikatnya iblis ini kan sombong. Intinya apapun yang saya lakukan, mencoba untuk menyingkirkan tabis yang kita tujukan di kayangan. Menuju kayangan, kami awali dengan berzikir di rumah salah satu warga. Berdoa, memohon perlindungan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kami ingin lakukan berjalan dengan lancar. Penelusuran kali ini membawa saya ke kayangan, tempat petilasan yang konon ceritanya banyak mengandung unsur mistis. Benarkah hal tersebut? Sampailah kami di rumah juru kunci. Ustadz menghormati juru kunci karena sudah dipilih oleh keraton untuk menjaga kayangan. Juru kunci meminta Ustadz untuk mengobati istrinya yang sudah 15 tahun stroke. Bukan hanya berinteraksi dengan makhluk gaib dan mengangkat benda-benda pusaka, tapi Ustadz Surya juga mampu mengobati orang. Sekarang kita sudah sampai di kayangan. Sekarang Ustadz Surya mencoba berinteraksi dengan makhluk yang berada di kayangan ini. Coba bisa Anda lihat sekarang? Seperti biasa dengan selalu berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Tiba-tiba salah satu dari kru kami kehilangan kontrol. Saat tadi kita habis berdoa ya, berzikir bersama, ternyata salah satu dari kru kita tuh mengalami kehilangan kontrol. Nah, bisa Anda lihat sekarang lagi diajak berkomunikasi, berinteraksi sama Pak Ustadz Surya. Apa yang ingin disampaikan sama dia? Coba kita lihat. Menurutnya, kita harus izin terlebih dahulu. Tapi Ustadz Surya mengatakan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta izin. Ini di pangkunan ini. Permisi Kronwun. Kita harus minta permisi.
haula wala quwwata illa billah. Ada makhluk yang mengaku mengundang. Ada makhluk yang mengaku tidak mengundang, menunggu untuk bersini. Bagi saya, khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Jadi tempat ini milik Allah. Dan saya bertasbih bersama batu dan lain-lainnya, memuji kebesaran Allah. Ini salah satu talbis iblis. Apalagi yang dia sampaikan tadi sama Ustaz? Enggak banyak. Enggak banyak. Saya tidak akan percaya apapun dari mulut. Dan dia mana? Lalu Ustadz bergegas turun ke sungai. Dia seperti berinteraksi dengan makhluk gaib di kayangan. Saat dia berinteraksi dengan makhluk gaib kayangan, dia menemukan tasbih. Tapi tangannya terpatuk ular. Tanpa pikir panjang, kami bergegas ke rumah juru kunci. Tibalah kami di rumah juru kunci. Ustadz meminta lampu dimatikan dan bawang merah untuk mengobati tangannya dari patukan ular. Jadi saat tadi Ustadz berada di sungai, Ustadz terpatok sama ular. Lalu tasbihnya dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Ustadz meminum airnya. Setelah dia merasa lebih baik, kembali ia menghampiri istri juru kunci. Kemudian dipijat dan didoakan agar lekas sembuh. Ustadz merasa ada keganjilan. Penyakit yang diderita istri juru kunci tidak biasa. Lalu ia bertanya, apakah juru kunci mempunyai benda pusaka?
Dibawalah beberapa benda pusaka oleh juru kunci dan diberikan ke Ustadz. Saat itu juga, Ustadz mematahkan benda-benda pusaka itu. Menurut Ustadz, energi yang ada di dalamnya energi negatif. Bapak ikhlas ini ya? Ini ikhlas ini ya? Iya, nanti saya bawa aja. Semua benda-benda gaib itu dimasukkan ke dalam botol yang berisi air. Ustadz mengajak saya untuk memusnahkan semua benda-benda pusaka yang sudah ditemukan. Menurutnya, benda-benda gaib itu boleh dimusnahkan dengan syarat Ustadz Surya harus berjalan dan duduk di atas api terlebih dahulu. Proses pembakaran, ada beberapa benda pusaka itu yang terlempar. Alhamdulillahnya ditemukan lagi. Cukup Allah lah yang menjadi saksi. Cukup Allah lah yang menjadi penolong. Dan cukup Allah lah yang menjadi pelindung. Hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah tempat memberikan pertolongan, dan hanya Allah tempat kita berlindung. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia. Sampai jumpa minggu depan.